Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasna Parastuti dari Program Studi Fisika Universitas Airlangga. Dalam video saya sebelumnya, di situ saya menjelaskan mengenai metode numerik untuk persamaan diferensial parsial dan pendekatan Fourier. Nah, untuk video kali ini, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk membangkitkan bilangan random. Nah, seringkali dalam permasalahan di alam selalu terdapat permasalahan yang sifatnya probabilistik atau suatu kemungkinan. Nah, probabilistik ini biasanya susah untuk diselesaikan secara analitik. Nah, oleh karena itu, maka digunakanlah salah satu metode, yaitu metode Monte Carlo ini. Contoh dari permasalahan probabilistik adalah misalkan ketika kita melakukan pelemparan sebuah mata dadu, nah kita akan menentukan peluang munculnya sebuah nilai dari mata dadu menggunakan metode Monte Carlo ini. Nah, ini adalah pengertian dari metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah suatu algoritma komputasi yang digunakan untuk membangkitkan sampel random, atau kita menggunakan metode Monte Carlo ini ketika kita membutuhkan sampling random. Nah, metode ini biasanya terutama digunakan pada integrasi numerik. Misalkan ketika kita melakukan pengintegralan suatu fungsi, nah persamaan fungsi ini sulit untuk diselesaikan secara analitik, maka kita bisa menggunakan metode Monte Carlo untuk melakukan integrasinya secara numerik. Nah, kemudian penggunaan metode Monte Carlo yang kedua yaitu untuk stochastic optimization atau optimasi. Nah, ketika kita melakukan optimasi berarti kita hanya melakukan pendekatan, yang artinya dia nilainya bukan suatu nilai yang eksak, tapi merupakan pendekatan untuk kepada nilai yang mendekati nilai eksak itu. Maka akan ada kesalahan sedikit. Nah, kemudian penggunaan yang ketiga adalah digunakan untuk mengetahui karakteristik distribusi suatu data. Misalkan kita memiliki suatu data, banyak beberapa jenis data. Nah, kita ingin mengetahui distribusinya itu apakah distribusi normal, atau distribusi Gaussian, atau Poisson. Nah, seperti itu. Nah, kemudian simulasi Monte Carlo. A series of random variables, each with probability distribution. Jadi dia merupakan, Monte Carlo ini merupakan deret dengan variabel yang random, di mana masing-masing bilangan ini memiliki distribusi probabilistik. Nah, sifat kerandoman atau keacakannya ini dipilih sebagai nilai dari masing-masing variabel dan kemudian dikomputasikan untuk mendapatkan outputnya. Nah, hasil dari output ini bisa kita gunakan kembali untuk kita ulangi untuk mendapatkan nilai random lagi sebanyak yang kita butuhkan. Nah, ini adalah latar belakang dari munculnya metode Monte Carlo, yaitu yang pertama, no matter how smart you are, there will always be probabilistic problems that are too hard to solve analytically. Tidak masalah seberapa pintarnya kamu, namun akan selalu ada masalah yang sifatnya probabilistik, yang mana permasalahan probabilistik ini sulit untuk diselesaikan secara analitik. Nah, kemudian berdasarkan dari alasan yang tadi, jika kamu
mengetahui seorang ilmuwan bahasa pemrograman yang baik, yang bekerja pada wilayah pembangkitan bilangan random, kamu mungkin masih mampu untuk mendapatkan jawaban numerik yang mana dari masalah yang terlalu sulit itu tadi. Nah, ini adalah kelebihan dari metode numerik. Yang pertama yaitu valuasinya penuh. Dia tidak mengalami masalah, baik itu problemnya dalam bentuk linear maupun non-linear, maupun juga dia merupakan variabel yang monoton maupun non-monoton. Kelebihan yang kedua yaitu dia sifatnya fleksibel atau memungkinkan untuk digunakan pada banyak probabilitas. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga yaitu distribution functional form atau bentuk fungsinya merupakan suatu distribusi. Oke, setelah memahami mengenai apa itu Monte Carlo dan penggunaannya, nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana membangkitkan bilangan random atau bilangan acak. Nah, jadi salah satu contoh dari pure random data adalah info cuaca. Nah, ketika kita melihat handphone kita bisa mengetahui cuaca hari ini, cuaca besoknya, dan besoknya lagi. Itu merupakan suatu data random atau merupakan aproksimasi atau probabilitas. Bagaimana mereka bisa mengetahui cuaca saat ini, kemudian cuaca besoknya lagi, kemudian cuaca besoknya lagi? Itu menggunakan metode random data, salah satunya menggunakan metode Monte Carlo. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu ketika kita ingin mengetahui peluang munculnya mata dadu ketika kita melakukan pelemparan mata dadu. Nah, itu bisa diketahui dengan menggunakan pure random data. Salah satu metodenya yaitu Monte Carlo. Kemudian contoh yang ketiga, seperti yang sekarang saat ini pandemi corona. Nah, data dari banyaknya orang yang terkena virus corona ini, yang terkena wabah ini, bisa disimulasikan mengenai berapa banyaknya orang yang akan terkena besoknya lagi dan kapan berakhirnya wabah ini, bisa disimulasikan menggunakan pure random data dengan Monte Carlo. Nah, untuk membangkitkan bilangan random dalam komputasi, sebuah hardware random number generator atau hardware untuk membangkitkan bilangan random atau nama lainnya adalah true random number generator adalah peralatan atau suatu alat yang digunakan untuk membangkitkan bilangan random dari proses fisis, atau bisa kita katakan sebagai sebuah algoritma. Nah, device ini sering didasarkan pada fenomena mikroskopik. Fenomena mikroskopik yang memiliki level yang rendah. Nah, salah satu fenomena mikroskopik yang dibangkitkan pada level rendah adalah sinyal noise dari random statistik. Sinyal noise itu contohnya sinyal pengganggu ya. Contohnya yaitu noise suhu atau suhu yang gangguan dari suatu suhu, kemudian efek fotolistrik yang melibatkan beam splitter atau pemecah berkas, dan fenomena kuantum yang lain. Nah, proses stokastik ini secara teori sepenuhnya dia merupakan unpredictable atau tidak bisa diprediksi.
Nah, dan keterlibatan teori ini yang mana tidak bisa diprediksi merupakan subjek dari eksperimen. Ini merupakan kontra dari paradigma pseudo-random number generation atau pembangkitan bilangan pseudo-random yang secara umum diimplementasikan dalam program komputasi. Nah, contohnya ini merupakan sinyal noise yang dihasilkan dari suatu peralatan elektrik. Bentuknya tidak bisa penuh seutuhnya lurus, tapi ada noise-nya seperti ini. Nah, jika kita lakukan pengamatan, dia merupakan gabungan dari banyak voltase. Nah, ini merupakan contoh dari inputnya, dan ini merupakan output yang random. Nah, membangkitkan bilangan random secara algoritma program. Jadi, untuk membangkitkan algoritma dari suatu program, yang pertama adalah kita membutuhkan seed atau bibit atau angka awal yang akan kita gunakan untuk menghasilkan bilangan random. Nah, setelah kita menentukan seed-nya ini atau nama lainnya adalah benih ya. Setelah itu kita melakukan inisialisasi fungsi atau mengetahui fungsi awal. Nah, setelah itu kita lewatkan pada pseudo-random number generation atau pembangkitan bilangan pseudo-random. Nah, menggunakan fungsi transformasi akan didapatkan fungsi output. Nah, dari fungsi output ini akan diperoleh bilangan random. Nah, contoh dari penggunaan untuk membuat bilangan random adalah menentukan nomor voucher pada paket internet, kemudian juga pada penomoran dari nomor ATM. Nah, itu juga menggunakan metode Monte Carlo untuk membangkitkan bilangan random dari nomor-nomor yang seperti itu. Nah, nomor ini biasanya kenapa kok kita pakai bilangan random? Supaya tidak bisa ada orang yang membuat-buatnya atau menebak-nebak dari nomor yang kita pakai. Nah, kemudian yaitu formula bilangan random semu. Nah, metode yang pertama adalah metode middle square, yaitu kuadrat bilangan yang sebelumnya dan diambil nilai tengahnya sesuai jumlah bilangan masukan bilangan. Ini adalah contohnya. Jadi, kita menentukan benihnya atau bilangan awal yang kita gunakan untuk membangkitkan bilangan random. Misalkan angkanya seperti ini. Nah, kita kuadratkan. Kemudian nilai kuadratnya itu kita pilih bagian tengah sebanyak jumlah dari bibit. Jadi jika bibitnya ada 6, kita ambil tengahnya juga 6. Nah, ini merupakan outputnya. Output dari bilangan random yang kita pilih. Nah, output ini, kalau kita mau membangkitkan bilangan random lagi, nilai yang output ini akan kembali lagi sebagai bibit untuk dikuadratkan kembali, untuk mendapatkan bilangan random selanjutnya. Nah, ini contoh lainnya. Jadi, misalkan kita punya angka bibitnya atau seed-nya 4, 3, 2, 1, kita kuadratkan, akan diperoleh angka seperti ini. Nah, kemudian kita ambil nilai atau angka di bagian tengahnya. Nah, maka akan didapatkan bilangan random seperti yang di sini. Nah, nantinya angka yang 6710 ini akan jadi seed baru untuk penentuan bilangan random selanjutnya.
Nah, basis dari PRNG method atau metode pseudo random number generation, basisnya atau sifatnya yang pertama yaitu independen atau tidak memiliki kebergantungan. Berarti masing-masing komponen atau variabel bebas dari ketentuan tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya uniform atau seragam. Berarti memiliki distribusi umum, yaitu distribusi probabilitas yang sama untuk semua besaran yang dikeluarkan. Kemudian sifat yang ketiga adalah efisien, yang artinya metodenya sederhana. Nah, ini adalah PRNG metode PRNG, yang dituliskan yaitu ZI sama dengan A dikali ZI min 1 ditambah C modulo M, di mana ZI ini adalah bilangan acak ke I dari deretnya, atau Rn yang baru, random number atau bilangan random yang baru. Kemudian ZI min 1 ini adalah bilangan acak sebelumnya, yang sudah kita tentukan awal. Kemudian A ini adalah faktor pengali. Kemudian yang C ini adalah increment atau angka konstanta yang kita tentukan namun ada syaratnya. Kemudian M di sini adalah modulus atau modulo. Nah, kunci dari pembangkit ini adalah Z0 atau seed awal, nilai awal yang kita tentukan. Nah, di sini ada beberapa persyaratan, yaitu untuk A atau faktor pengali, di mana dia nilainya lebih besar dari akar M. Dan dapat dinyatakan dengan syarat M per 100 harus kurang dari A, di mana A kurang dari M dikurangi akar M. M di sini adalah modulo, atau kata lainnya, M dibagi 100 ditambah M harus lebih besar dari A. Dan A harus lebih besar dari akar M. Kemudian, untuk yang C, yaitu angka konstanta yang bersyarat, di mana dia harus bernilai ganjil jika M bernilai tidak terbagikan, atau ketika M tidak bisa dibagi, maka C harus ganjil. Sehingga hal ini digunakan supaya memudahkan dan memperlancar perhitungan dalam komputer, sehingga dalam proses komputasinya dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, ini adalah contoh latihan soal di mana kita diminta untuk membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali, di mana A atau faktor pengalinya 2, C yaitu konstanta yang bersyarat tadi 7, kemudian modulonya 10, atau angka paling besar adalah 1 sampai 10, maksudnya begitu. Kemudian ditentukan seed awal atau benih awal yaitu Z0 sama dengan 2. Nah, dimulai dari perhitungan yang pertama yaitu Z1 dari rumus yang sudah diketahui tadi yang di kotak biru ini. Kita masukkan nilai yang kita tentukan tadi. Nah, 2 dikali 2 ditambah 7 hasilnya 11. Kemudian di modulo 10 berarti kita mengambil angka dari 1 sampai 10, nilainya 11, berarti kita ambil angka paling belakang yaitu 1. Kemudian angka hasil dari perhitungan ini, angka akhirnya yaitu 1. Nilai 1 ini kemudian digunakan sebagai seed baru untuk perhitungan yang kedua, iterasi kedua, yaitu 2 dikali 1 ditambah 7, hasilnya 9. Nah, di modulo 9, berarti nilainya tetap 9. Kemudian 9 digunakan sebagai seed untuk perhitungan iterasi ketiga, berarti 2 dikali 9, 18 ditambah 7, hasilnya 15. Nah, karena di modulo 10, berarti kita ambil dari angka 15, kita ambil angka paling belakang, yaitu 5. Nah, hal itu diulangi seterusnya sampai perhitungan sebanyak 8 kali.
Nah, contoh yang kedua yaitu ketika kita ingin menentukan nilai pi. Nah, ini adalah logikanya. Bisa kita lihat dulu di bagian kotak di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini terdapat satu kotak atau satu persegi dan 1/4 lingkaran. Nah, kita lakukan logika seperti ini. Nah, misalkan kita melakukan pelemparan kelereng ke dalam kotak di sini. Nah, kita melakukan pelemparan sebanyak N kali, atau melempar sebanyak N kelereng. Nah, pelemparan ini sifatnya random atau terserah kita, banyaknya berapa. Nah, kemudian setelah kita melakukan pelemparan sebanyak N kali, kita melakukan perhitungan banyaknya kelereng yang masuk ke bagian 1/4 lingkaran ini. Nah, kita simbolkan sebagai M di sini. Jadi, M adalah banyaknya kelereng yang masuk ke dalam 1/4 lingkaran ini, dan N di sini adalah banyaknya pelemparan kelereng yang kita lakukan ke dalam kotak di sini, persegi di sini. Nah, dari hal itu tadi, kita bisa membuat logika bahwa banyaknya kelereng yang masuk ke lingkaran dibagi banyaknya pelemparan yang kita lakukan, itu dia nilainya sama dengan 1/4 dari luas lingkaran dan dibagi dengan luas dari seluruh kotak ini. Nah, maka akan diperoleh M per N sama dengan 1/4 luas lingkaran dibagi luas kotak. Kemudian luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, karena 1/4-nya maka 1/4 pi r kuadrat. Kemudian luas kotak di sini kita simbolkan sebagai R di bagian sini dan sini, maka luas kotak adalah R kuadrat. Nah, kemudian setelah kita lakukan eliminasi dan pemindahan suku, akan diperoleh R kuadrat di sini dan di sini dicoret karena sama. Maka kemudian 4 pindah ruas akan menjadi pi sama dengan 4M dibagi N. Nah, ini adalah rumusan yang digunakan untuk mencari bilangan random. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah ketika melakukan integral atau menghitung integral yang sulit diselesaikan secara analitik. Nah, ini adalah contoh untuk satu dimensi. Ketika kita mengintegralkan fungsi gx terhadap perubahan posisi x dari batas A sampai B, kita numerikan, maka A menjadi sigma dari I sama dengan A sampai B. Kemudian GI dikali DX akan menjadi delta X. Nah, ini dianggap hitungan dalam satu bias. Maka bisa kita katakan bahwa integral dari fungsi sama dengan delta X dikali rata-rata dari G. Nah, karena konsepnya rata-rata, maka nilai X dibangkitkan semaunya menggunakan bilangan random tadi untuk nilai di antara A dan B. Nah, nilai rata-rata atau G dalam kurung dihitung untuk semua nilai Gx. Maka integral dari Gx terhadap perubahan posisi X pada interval A sampai B bisa ditulis sama dengan B min A dibagi N atau banyaknya bias sigma I sama dengan 1 sampai N untuk fungsi Gx I. Nah, untuk dua dimensi prinsipnya sama saja, di mana fungsinya mengandung dua variabel yaitu X dan Y.
maka dia diintegralkan terhadap dua perubahan posisi yaitu dx dan dy dengan batas untuk posisi x A sampai B dan batas untuk posisi y dari C sampai D. Maka bisa dinumerikan menjadi B min A dikali D min C dibagi N sigma I sama dengan 1 sampai N banyaknya bias G XI, YI. Nah, kemudian adalah distribusi bilangan random semu. Distribusi bilangan random untuk persamaan yang PRNG metode PRNG tadi, contohnya adalah distribusi uniform. Ketika kita menggunakan biasnya 100, maka akan didapatkan distribusi yang seperti ini. Hasilnya tidak halus. Nah, kemudian ketika kita menggunakan banyaknya data sebanyak 10.000, maka hasilnya akan semakin baik atau akan mendekati rata. Nah, ketika kita menggunakan banyaknya data atau bias sebanyak 1 juta, maka hasilnya akan semakin lurus atau kekasarannya akan semakin hilang. Nah, ini maknanya bahwa jika semakin banyak data yang kita gunakan, maka hasil perolehan yang kita dapatkan, distribusinya akan semakin baik. Nah, untuk mengubah distribusi bilangan random, bisa menggunakan persamaan ini. N1 sama dengan akar 2 ln Z1 dikali cos 2pi Z2. Dan N2 sama dengan akar dari min 2 dikali ln Z1 dikali sin 2pi dikali Z2. Dua bilangan random uniform Z diubah menjadi dua bilangan random normal N, di mana nilai N dan Z harus sudah ternormalisasi. Nah, ini contohnya adalah ketika distribusi Gaussian, ketika banyaknya data N sama dengan 100, maka hasil yang diperoleh akan kasar seperti ini. Nah, kemudian ketika banyaknya data yang digunakan, random datanya sebanyak 10.000, maka hasilnya akan semakin mendekati bentuk Gaussian, tapi masih terdapat kekasaran di sini. Nah, kemudian ketika bilangan randomnya kita semakin perbanyak lagi, maka hasilnya akan semakin mendekati bilangan random, semakin mendekati distribusi Gaussian yang ingin kita dapatkan tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.